Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bening Herva Sucia. Masih bersama aku Bening di sini. Oke, buat kalian yang selalu support channel aku dengan klik subscribe, komen, like dan juga share semua konten-konten aku, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, mari berkawan dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi dari aku. Terima kasih. Oke, kali ini kita masih membahas tentang pembelajaran seni budaya kelas 9, yaitu seni rupa, yang mana pada minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang pengertian dan gaya juga aliran seni lukis. Kali ini di pembelajaran seni rupa ini kita akan membahas tema, alat, dan bahan seni lukis. Jadi jangan berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, pembahasan kita yang pertama yaitu tema seni lukis. Jadi, setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan. Masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi, perbedaan sudut pandang dapat dipengaruhi oleh suasana, waktu, juga kondisi geografis. Jadi, bisa kita simpulkan di sini, tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Nah, sekarang langsung aja kita bahas tentang tema seni lukis. Jadi, tema seni lukis itu terbagi menjadi 6 poin. Poin pertama yaitu tema manusia dengan dirinya sendiri. Kedua, manusia dengan manusia lain. Ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Keempat, manusia dengan alam benda. Kelima, manusia dengan aktivitasnya. Dan keenam, manusia dengan alam hayalnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, contoh lukisan yang pertama. Ini adalah contoh lukisan menggunakan tema manusia dengan dirinya sendiri. Secara sederhana, pelukis menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Jadi, para pelukis atau perupa untuk mengungkapkan cita rasa keindahannya itu manusia mewujudkan lewat media ekspresi, yang mana untuk mengungkapkannya dia menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Nah, yang kedua ini adalah lukisan dengan tema manusia dengan manusia lain. Berbeda dengan yang lukisan pertama, di sini pelukis menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya untuk dia lukis. Jadi, para pelukis mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa seperti istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, temannya, tetangga, sahabatnya, yang penting orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu. Nah, untuk lukisan yang ketiga ini, tema lukisannya menggunakan tema manusia dengan alam sekitarnya. Jadi, para pelukis menjadikan alam sekitar sebagai objek lukisannya. Yang kita ketahui, alam sekitar sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya dan sering dijadikan objek untuk lukisannya juga, seperti lukisan pemandangan, gunung, lautan, sungai, perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi alam-alam yang bisa dijadikan objek lukisan. Nah, yang keempat ada lukisan bertemakan manusia dengan alam benda. Jadi di sini pelukis menjadikan benda-benda di sekitar mereka untuk objek lukisan. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut dilihat dari bentuk silindris, kubistis, organis, atau bentuk-bentuk bebas. Jadi contoh-contohnya dibuat lukisan seperti lukisan gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, buah-buahan, bunga, dan lain-lainnya.
Oke, di sini ada lukisan yang kelima, yaitu tema lukisan manusia dengan aktivitasnya. Jadi kalau kita lihat di sini, lukisan pertama itu menggambarkan suatu aktivitas di persawahan. Yang kedua ada lukisan yang menggambarkan aktivitas jual beli di pasar gitu ya. Jadi di sini pelukis mengabadikan kegiatan atau aktivitas dalam bentuk lukisan. Jadi di sini pelukis itu melukis suatu aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak sawah, melakukan jual beli, dan ada juga yang membuat suatu lukisan pembelajaran. Nah, di sini lukisan yang keenam itu bertemakan manusia dengan alam hayal. Kalau kita lihat lukisannya seperti di cerita-cerita dongeng. Jadi imajinasi atau hayalan yang sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar ataupun tidak sadar. Ya, dalam bisa kita sebut dengan mimpi lah ya. Jadi hayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam bentuk suatu karya seni lukis. Contoh nih, misalkan kalian sedang menghayal apa gitu ya. Nah, kemudian hayalan kalian tuangkan dalam bentuk lukisan. Nah, itu bertemakan manusia dengan alam hayalnya. Oke, kita tadi sudah membahas tentang tema seni lukis. Sekarang kita akan membahas alat dan bahan apa aja sih yang digunakan untuk membuat suatu lukisan. Yang pertama di sini ada yang namanya pensil. Jadi jenis pensil dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan dan kehitaman karbonnya, dan juga berdasarkan kode huruf B ataupun H. Pensil kode B biasanya menandakan jenis pensil lunak dan hitam, terdiri dari berbagai kode dan sangat tepat digunakan untuk menggambar. Sementara pensil berkode H menandakan jenis pensil yang keras. Nah, coba lihat di sini. Di sini kita bisa menyaksikan berbeda jenis pensil, berbeda pula hasil dari arsirannya. Oke, lanjut. Yang kedua ini ada yang namanya pensil arang. Nah, pensil ini terbuat dari sejenis arang halus dan biasanya digunakan untuk menggambar atau melukis potret. Biasanya bersifat hitam pekat dan agak sulit untuk dihapus. Nah, jadi pensil ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada jenis dark, yang kedua ada jenis medium, dan yang ketiga di sini ada jenisnya itu light. Nah, seperti ini. Jadi, di antara 3 jenis ini berbeda pula kehitamannya. Jadi, yang pertama kita coba lihat yang jenisnya itu light. Jadi arsirannya itu seperti ini, jenis kehitamannya ya. Nah, kalau jenisnya itu medium, maka arsirannya akan seperti ini, jenis kehitaman atau warnanya. Nah, kalau dark mungkin agak sedikit lebih hitam ya. Nah, ini arsirannya. Oke, yang ketiga ada pastel dan krayon. 2 jenis media ini secara fisik bentuknya memang hampir sama, sehingga mungkin membuat kita keliru ketika ingin membelinya. Tetapi sifat dan bahannya itu sebenarnya jauh berbeda atau tidak sama. Krayon oil pastel terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Krayon jenis ini memiliki sifat lembut, mudah bercampur, sangat baik pada proses mixingnya. Akan tetapi sangat mudah habis dan meninggalkan remahan atau kotoran. Krayon jenis wax terbuat dari lilin yang dicampur dengan serbuk warna. Krayon jenis ini memiliki sifat keras, tidak mudah habis, tidak banyak meninggalkan kotoran, akan tetapi kurang baik untuk proses mixing dan gradasi. Kalau pastel atau oil pastel biasanya terbuat dari lilin dan minyak. Pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut, sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras. Kemudian yang keempat ada cat ataupun bahan pewarna. Nah, di sini untuk bahan pewarna ini ada yang berbasis air,
atau watercolor yang bersifat transparan, dan poster color yang bersifat plakat. Bahan utama cat air berupa pigmen halus atau serbuk warna yang dicampur dengan gam arabik sebagai bahan baku, serta gliserin atau madu untuk menambah kekentalan dan daya rekat pigmen warna ke permukaan bidang gambar. Sedangkan cat minyak atau yang berbasis minyak, cat minyak yaitu terbuat dari partikel-partikel pigmen warna yang disuspensi dengan media minyak. Berbeda dengan cat akrilik yang mudah cepat mengering, namun cat minyak membutuhkan waktu untuk pengeringannya. Cat minyak ini memberikan efek cerah serta memberikan tekstur yang sangat bagus. Yang kelima ada kuas. Nah, kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukisan. Jenis dan bentuk kuas beragam ya, dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Pemilihan kuas tergantung dari goresan yang bagaimana yang akan kita inginkan. Jenis kuas yang pipih dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak, sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat air. Keenam ada pisau palet. Nah, pisau palet ini terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya suatu kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuknya dan ukurannya tersedia berbagai jenis. Ada yang runcing, ada yang lebar, dan juga ada yang bulat. Nah, kemudian ada palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Ada palet berbagai jenis dan ukuran. Untuk media seperti cat air, palet yang dipakai adalah yang ada lengkungan tempat airnya. Sedangkan bentuk palet cat minyak berbentuk datar, ditambahkan lubang untuk pegangannya. Nah, itu tadi dia alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membuat suatu lukisan. Nah, jadi sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kalian paham apa yang sudah saya jelaskan dan semoga bisa membantu belajar kalian di rumah. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, komen, dan share video ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.